Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurdin, NPM saya 022718111017. Saya dari kelas akuntansi 6A. Di sini saya akan membahas akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing dengan menggunakan instrumen keuangan. Instrumen derivatif merupakan alat penting dalam mengelola risiko. Perusahaan yang beroperasi secara internasional bukan saja mengalami risiko bisnis normal, tetapi juga mengalami risiko tambahan dari perusahaan kurs mata uang asing. Entitas multinasional mengelola risiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa instrumen keuangan, yaitu yang pertama, kontrak nilai tukar yang didominasi dengan mata uang asing, yang kedua, opsi mata uang asing, dan yang ketiga, mata uang asing berjangka. Instrumen keuangan adalah uang tunai, bukti kepemilikan atau kontrak yang membebankan pada satu entitas atas kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau instrumen lain, dan menyampaikan kepada entitas kedua atas hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau instrumen keuangan lain. Derivatif adalah instrumen keuangan yang pertama memiliki satu atau lebih variabel yang mendasarinya, dan satu atau lebih jumlah nasional. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal bersih atau nilainya kecil. 3. Adanya statement pada tanggal tertentu di masa depan. Contoh dari derivatif ini adalah kontrak pertukaran mata uang asing masa depan. Materi selanjutnya yaitu derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai, kita harus tahu apa itu lindung nilai. Lindung nilai atau dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko. Investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Pada PESAK 55 yang memberikan persyaratan khusus untuk mengklasifikasikan derivatif untuk tujuan lindung nilai, akuntansi lindung nilai dapat saling menghapus laba rugi dari item yang dilindungi nilai dengan kerugian atau keuntungan instrumen lindung. Lindung nilai dapat digunakan untuk yang pertama, risiko kurs mata uang asing di mana kurs dapat berubah dari waktu ke waktu. 2. Risiko tingkat bunga, khususnya bagi perusahaan yang mempunyai instrumen utang kurs variabel. Yang ketiga, risiko komoditas yang mempunyai harga komoditas berjangka yang mungkin dapat berbeda dari harga spotnya. Selanjutnya akan membahas tentang contoh soal dari ilustrasi mengelola posisi liabilitas neto yang terkena ekspor. Bisa dilihat pada soalnya. Pada pembahasannya, nilai setara rupiah sama dengan 1 yen. Pada tanggal 1 Oktober 2020 tercatat sebagai tanggal transaksi dengan kurs tunainya 80.000 dan kurs masa depannya 85 rupiah selama 180 hari. Dan yang kedua, tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebagai tanggal neraca dengan kurs tunainya 90 dan kurs masa depan 87 selama 90 hari. Dan yang ketiga, tanggal 1 April 2021 tercatat sebagai tanggal pelunasan dengan kurs tunainya 86. Jadi ayat jurnalnya yaitu persediaan debit utang usahanya kredit dengan nilai 160 juta. 160 juta ini didapat dari 2 juta yen dikali dengan 80 kurs tunai. Untuk transaksi berikutnya, piutang mata uang asing dari broker yen debit dan utang rupiah ke broker kredit dengan nilai 170 juta rupiah. Terjadi karena membeli kontrak masa depan untuk menerima 200 yen. Yaitu 170 juta didapat dari 2 juta yen dikali 85 kurs masa depan.
Ayat jurnal selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020, piutang mata uang asing dari broker dengan yen debit dan keuntungan transaksi mata uang asing kredit dengan nilai 4 juta rupiah. Menyesuaikan piutang untuk didominasikan dalam yen menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat. Sekarang menggunakan kurs masa depan sesuai dengan PES-AK 55, di mana 174 didapat dari 2 juta yen dikali 87 kurs masa depan selama 90 hari pada tanggal 31 Desember dikurangi 170 juta didapat dari 2 juta yen dikalikan 85 kurs masa depan selama 180 hari pada tanggal 10 Oktober. Jadi total keseluruhannya 4 juta atau sama dengan 2 juta yen dikali dengan 87 dikurangi 85. Jurnal selanjutnya yaitu kerugian mata uang asing debit dan utang usaha kredit dengan nilai 20 juta di mana menyesuaikan piutang untuk didominasikan dalam yen menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat sekarang menggunakan kurs masa depan sesuai PES-AK 10 di mana 180 juta didapat dari 2 juta yen dikalikan dengan 10 kurs tunai pada tanggal 31 Desember dikurangi 160 juta di mana 2 juta yen dikalikan dengan 80 kurs tunai pada tanggal 1 Oktober sama dengan total 20 juta. Atau 2 juta yen dikalikan dengan 10 dikurang dengan 80. Pada tanggal berikutnya yaitu 1 April 2012 dengan transaksi kerugian transaksi pada mata uang asing debit dan piutang mata uang asing dari broker bentuk yen kredit dengan nilai 2 juta rupiah atau menyesuaikan piutang menggunakan kurs tunai pada tanggal pelunasan atau 172 juta didapat dari 2 juta yen dikalikan dengan 86 kurs tunai pada tanggal 1 April 2021 dikurangi 174 juta didapat dari 2 juta yen dikalikan 82 kurs masa depan selama 90 hari pada tanggal 31 Desember 2012 sama dengan 2 juta atau sama dengan juga 2 juta yen dikalikan dengan 87 dikurangi dengan 86. Transaksi berikutnya utang usaha dalam bentuk yen debit dan keuntungan mata uang asing kredit dengan nilai 8 juta atau menyesuaikan utang didominasikan dalam yen sesuai kurs tunai pada tanggal pelunasan atau 2 juta yen dikalikan dengan 86 dikurangi 90. Untuk transaksi berikutnya utang rupiah ke broker debit dan kas kredit dengan nilai 170 juta atau menyerahkan rupiah ke broker sebagaimana ditentukan dalam kontrak masa depan.